Mari kita memberikan kesempatan yang cukup untuk merenungkan pesan dari Tuhan yang tadi kita dengarkan melalui bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Hari ini kepada kita dibacakan dari kitab Yeremia bab 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 4 sampai 10. Lalu pada bacaan Injil kita mendengarkan kutipan dari bab 13 Injil Matius ayat 1 sampai dengan 9. Khusus dari bacaan Injil tadi, kita siapapun orangnya, entah yang ada di dalam gereja ini, entah pengikut Kristus dimanapun, dan juga warga lapas dimanapun berada, kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah dari kehidupan ini. Entah itu berbuahkan sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Di sini saya menggarisbawahi tebal-tebal bahwa dengan ajakan ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Allah Sang Pencipta, bahwa Allah Sang Pencipta menciptakan apapun dan siapapun kita untuk tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Kita diingatkan untuk menjadi ciptaan, menjadi pribadi yang berguna, yang memberikan manfaat, yang memberikan buah-buah kehidupan. Jangankan kita ya, kita umat manusia disebut ciptaan yang paling sempurna, disebut sebagai citra Allah. Hujan pun diciptakan, dia tidak akan sia-sia begitu saja sebelum menunjukkan buah dari kehadirannya. Tuhan menurunkan hujan ke tanah, tidak langsung menguap kembali ke atas lagi, tidak. Hujan itu diturunkannya, lalu jatuh ke tanah, lalu meresap dulu ke tanah, memberikan kesejukan, memberikan kesegaran pada tanam-tanaman, dan tanam-tanam pun memberikan hasilnya itu. Hujan pun yang tidak sempurnanya kita pribadi-pribadi kita diharapkan bisa memberikan buah kehidupan, apalagi kita masing-masing. Entah kita yang hadir di gereja ini, entah yang di rumah-rumah, maupun teman-teman warga binaan di lapas, kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang membuahkan kehidupan. Ada yang bertanya pada saya begini, Romo, kami diharapkan untuk memberikan buah kehidupan itu. Apa yang bisa menjadi bekal dari kami, sehingga kami siapapun orangnya bisa menghasilkan buah yang berkelimpahan? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, maka pada pagi ini saya akan tunjukkan 3 alasan, 3 modal yang diingatkan oleh Tuhan bahwa kita hendaknya menjadi pribadi yang berbuah. Yang pertama adalah kita ini diberi sepasang telinga, diberi sepasang pendengaran. Tadi di akhir bacaan Injil kita diingatkan, barang siapa mendengar, hendaklah dia sungguh mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Untuk apa? Agar apa yang dikehendaki Tuhan sungguh kita pahami dan kita laksanakan
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kita ini sungguh menjadi anak-anak Allah yang demikian dapat dibanggakan. Yang menjadi masalah adalah masalah ini, yaitu masalah cara orang mendengarkan. Ada orang yang mendengarkan sambil lalu. Enggak ada yang namanya sungguh-sungguh sambil lalu. Ya sudah, kalau orang mendengarkan pesan dari Tuhan sambil lalu, bisa kita duga yang nyangkut pada dia pun paling hanya sedikit sekali, karena sambil lalu. Lalu ada juga orang yang mendengarkan kehendak Tuhan dengan setengah hati. Oh, lumayan setengah hati. Berarti ada pesan sekitar 50% kehendak Allah yang menyangkut di hati kita. Dan ada cara mendengar yang disebut mendengarkan sepenuh hati. Sepenuh hati. Nah, kita yang ada di gereja ini dan dimanapun kita berada mengikuti Ekaristi ini, juga teman-teman warga binaan lapas, mari kita mendengarkan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Saya yakin siapapun orangnya yang mendengarkan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati dan melaksanakannya, ia mampu menghasilkan buah yang berkelipatan. Amin. Pasti itu. Itu alasan pertama. Lalu alasannya kedua. Tadi dalam bacaan pertama, Yeremia seakan-akan demikian kurang percaya diri, tidak pede. Maka Allah dalam bacaan pertama tadi mengingatkan, hai Yeremia, hai para umatku dimanapun kalian berada, janganlah engkau katakan bahwa aku ini masih muda, aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa bicara. Jadi janganlah saya diutus menjadi utusanmu. Jangan berkata demikian. Allah menegaskan kepada Yeremia, hai Yeremia, ingatlah, aku sudah membentuk engkau dan aku hadir dan campur tangan sejak engkau masih ada dalam rahim ibumu. Akulah yang ikut merenda, menata, menciptakan sehingga engkau menjadi orang yang sempurna. Jangan katakan kamu masih muda dan tidak mampu. Ayo, hiduplah baik-baik. Pasti engkau bisa, pasti engkau mampu dan menjadi pribadi yang membuahkan buah kehidupan. Amin. Saya yakin ini teman-temanku yang ada di dalam gereja ini maupun kita yang ikut Ekaristi ini dimanapun, kalau kita sendiri yakin akan penyertaan Tuhan, mengapa kita harus ragu-ragu? Dan yang hebat ialah ketika Yeremia diingatkan seperti itu, dia pun sadar dan dia menggunakan seluruh dukungan dari Tuhan. Ia manfaatkan baik-baik selama dia menjalankan tugas kenabiannya, sehingga Yeremia menjadi salah satu nabi yang demikian besar. Lalu satu lagi, mari kita sadari bahwa hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan kebaikan-kebaikan secara berkelipatan itu bukan suatu yang mustahil. Karena apa? Karena kita disertai oleh firman Tuhan, karena kita disertai oleh sabda Tuhan. Dalam kitab suci dijelaskan demikian, sabda Tuhan itu penuh daya. Sabda Tuhan itu sangat berdaya. Ia memberi daya hidup, ia memberi daya tumbuh, ia memberi daya untuk kebaikan dan buah-buah kebaikan. Sabda Tuhan itu bagaikan pedang tajam yang bermata dua. Sabda Tuhan itu bagaikan pedang tajam
yang bermata tiga atau trisula hendak menjelaskan pada kita semua, sabda Tuhan adalah kekuatan kita. Nah, maka dari itu, kalau pada siang hari ini, pada kesempatan Ekaristi ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang berbuahkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, bukanlah suatu yang mustahil. Karena apa? Karena Tuhan mendampingi kita, karena Tuhan kekuatan kita, dan Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita ning senak, kita meresapkan permenungan dari homili yang kita dengarkan hari ini. Kita hening senak.